Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? I'm sorry, I have to say this. Di tengah gejolak perang, di antara dentuman roket dan ratapan rakyat yang kehilangan rumahnya, ada satu bangsa yang berdiri jauh dari Timur Tengah, namun suaranya bergema di setiap forum dunia, Indonesia. Bangsa yang lahir dari luka kolonialisme, memahami betul arti penderitaan, arti penjajahan, dan arti merdeka. Dari pengalaman panjang itu, Indonesia tumbuh menjadi negara yang bukan hanya mencari damai untuk dirinya sendiri, tapi juga menebar damai bagi dunia. Dan di kawasan paling bergejolak di muka bumi, Timur Tengah, Indonesia telah berulang kali menjadi penengah, penggerak, dan penjaga harapan. Common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. Hubungan Indonesia dengan dunia Arab dan Timur Tengah bukanlah hal baru. Jauh sebelum republik ini berdiri, para ulama dan pedagang dari Arab, Yaman, hingga Mesir, telah datang ke Nusantara membawa ajaran Islam dan semangat persaudaraan. Hubungan itu bukan sekadar diplomasi modern, tapi ikatan spiritual dan sejarah yang telah terjalin ratusan tahun. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Presiden Soekarno segera menyadari bahwa untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia, harus dibangun aliansi moral dengan bangsa-bangsa Timur Tengah. Dalam konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, Indonesia memainkan peran penting mempertemukan negara-negara baru yang merdeka dari kolonialisme, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Palestina. Dari sinilah bibit solidaritas dunia Islam dan negara non-blok tumbuh. Dan di forum itulah, Indonesia menegaskan satu prinsip abadi. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Kalimat itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk Palestina, Suriah, Yaman, dan setiap rakyat yang tertindas di Timur Tengah. Tidak ada isu yang lebih sensitif dan panjang di Timur Tengah selain konflik Israel-Palestina. Dan sejak awal berdirinya, Indonesia menolak keras pengakuan terhadap Israel selama penjajahan terhadap Palestina belum berakhir. Presiden Soekarno, Soeharto, hingga Prabowo Subianto, semuanya teguh memegang prinsip yang sama, Indonesia berdiri di sisi Palestina. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendukung berdirinya negara Palestina di forum PBB. Di berbagai konferensi internasional, Indonesia selalu menyerukan dua kata, keadilan dan kemanusiaan. Bahkan dalam situasi terkini, ketika diplomasi global sering tumpul, Indonesia terus bersuara. Menuntut gencatan senjata, mengirim bantuan kemanusiaan, dan mendorong penyelesaian dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Melalui Presiden dan Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia aktif di OKI, Organisasi Kerja Sama Islam, berperan dalam merancang resolusi, mengirim misi kemanusiaan ke Gaza, serta menjadi mediator antara faksi-faksi Palestina seperti Fatah dan Hamas. Indonesia tidak memiliki kepentingan ekonomi atau politik di sana. Yang Indonesia miliki hanyalah nurani kemanusiaan. Dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah, menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza. Peran Indonesia tidak berhenti di isu Palestina. Ketika konflik pecah di Suriah, Yaman, dan Irak, Indonesia kembali menunjukkan jati dirinya. Di tengah polarisasi dunia, antara blok Barat dan Timur, Indonesia memilih menjadi jembatan netral. Negeri kepulauan ini mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB, Garuda Kontingen, ke Lebanon dan Suriah. Mereka bukan hanya membawa senjata, tapi juga senyum, doa, dan semangat perdamaian. Di forum internasional, Indonesia sering menjadi penengah tak terlihat.
Ketika negara-negara besar sibuk berdebat soal minyak dan politik, diplomat Indonesia diam-diam bekerja di belakang layar, mendorong dialog antar pihak yang bertikai. Indonesia pernah menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan damai Suriah, dan menjadi salah satu negara yang konsisten menyerukan penyelesaian politik tanpa kekerasan. Selain itu, Indonesia aktif dalam rekonstruksi Irak pasca perang, mengirim bantuan kemanusiaan ke Yaman, serta mendukung reformasi sosial di Mesir pasca Arab Spring. Dunia sering melihat Timur Tengah sebagai sumber konflik. Namun Indonesia membuktikan bahwa negara berpenduduk muslim terbesar di dunia bisa menjadi contoh stabilitas dan toleransi. Indonesia tidak mengusung Islam yang keras atau sempit, melainkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat bagi semesta. Konsep itu sering menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah. Dalam banyak forum OKI dan G20, Indonesia mengajak negara-negara Islam untuk berfokus pada pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan, bukan hanya perang dan politik. Ketika Presiden Joko Widodo menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali tahun 2022, Indonesia memperlihatkan pada dunia bahwa kepemimpinan Islam dan demokrasi bisa berjalan berdampingan. Dan dari sinilah, Indonesia semakin dipercaya sebagai penyeimbang baru antara Timur dan Barat. Kini, dunia tengah berubah. Kekuatan geopolitik bergeser. Konflik Timur Tengah belum berakhir, namun harapan selalu ada. Dan di tengah pusaran itu, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi poros perdamaian baru dunia Islam. Bukan karena kekuatan militernya. Bukan karena kekayaan minyaknya. Tapi karena legitimasi moral dan diplomasi damai yang diakui dunia. Indonesia telah dipercaya oleh dunia Arab, dihormati oleh Barat, dan diterima oleh Asia. Inilah modal luar biasa untuk menjadi jembatan dialog global. Bayangkan, Jakarta, bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi kelak menjadi tempat perundingan besar dunia Islam, tempat para pemimpin dari Riyadh, Teheran, Kairo, dan Ankara duduk bersama. Dalam semangat damai yang diwariskan dari Bandung 1955. Sebagaimana Soekarno dulu berkata, kita bukan bangsa yang ingin berperang, tapi bangsa yang ingin dunia damai agar semua bangsa bisa merdeka dan bahagia. Dan begitulah Indonesia, sebuah negara yang mungkin kecil dalam kekuatan senjata, tapi besar dalam kekuatan moral dan nurani. Dari Sabang sampai Merauke, dari Gaza sampai Damaskus. Indonesia membawa pesan yang sama, bahwa damai bukan sekadar impian, tapi perjuangan yang tak boleh berhenti. Indonesia bukan hanya penonton dalam panggung geopolitik dunia, tapi penulis bab penting tentang harapan dan perdamaian. Inilah Indonesia. Bangsa yang berdiri di garis depan kemanusiaan, menjadi jembatan harapan di tengah badai Timur Tengah. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced,